Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Ketersediaan steering komite atau panitia pengarah adalah hal penting diperhatikan oleh pengurus organisasi sebelum pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi. Sehingga lewat video ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips yang dapat dipedomani untuk menentukan siapa yang paling tepat dan relevan menjadi steering komite ataukah panitia pengarah pelaksanaan kegiatan lewat forum organisasi, seperti menjadi steering komite atau panitia pengarah pada saat pelaksanaan kegiatan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi. Tetapi sebelumnya itu perkenalkan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan lihat level kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga telah tersedia fasilitas bagi sobat dan teman-teman yang ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support dengan perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Ketersediaan steering komite atau panitia pengarah pada saat pelaksanaan kegiatan lewat forum organisasi, seperti ketersediaan steering komite atau panitia pengarah pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi, tentunya memegang peranan penting demi terlaksananya pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebab panitia pengarah atau steering komite adalah salah satu komponen pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi yang berperan untuk mengarahkan dan juga memandu jalannya pelaksanaan persidangan sesuai dengan jenis agenda sidang pelaksanaan musyawarah besar rapat anggota organisasi. Adapun beberapa tips yang dapat dipedomani oleh pengurus organisasi untuk menentukan steering komite atau panitia pengarah pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi, yaitu yang pertama adalah untuk menentukan panitia pengarah atau steering komite, maka tentunya selalu berpedoman dengan memperhatikan pengalaman organisasi yang dimiliki, seperti telah memiliki pengalaman dan juga mengetahui proses pelaksanaan kegiatan lewat forum organisasi, baik itu melalui MUBES dan juga rapat anggota organisasi, sehingga panitia pengarah atau steering komite tersebut dapatlah berasal dari fungsionaris-fungsionaris organisasi yang telah berperan aktif dalam kepengurusan periode sebelumnya. Fungsionaris-fungsionaris organisasi ini diharapkan dapat memandu dan juga mengarahkan pelaksanaan kegiatan persidangan, karena tentunya telah memahami kondisi yang ada pada masing-masing organisasi, terutama telah mengetahui maksud dan tujuan terbentuknya dari salah satu organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan panitia pengarah atau steering komite, maka tentunya juga mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu steering komite atau panitia pengarah tersebut dapat mewakili dari komponen-komponen yang ada pada masing-masing organisasi, seperti ada keterwakilan dari fungsionaris-fungsionaris organisasi dan juga ada keterwakilan dari pengurus organisasi serta ada keterwakilan dari anggota organisasi, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan MUBES atau rapat anggota, maka pengurus organisasi telah dapat memilih siapa yang paling relevan dan tepat untuk menjadi steering komite atau panitia pengarah yang dapat mewakili dari seluruh komponen-komponen organisasi tersebut, baik itu ada keterwakilan dari fungsionaris-fungsionaris organisasi, ada keterwakilan dari pengurus organisasi, dan juga ada keterwakilan dari anggota organisasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan panitia pengarah atau steering komite, tentunya juga telah mengetahui skill dan kemampuan yang dimiliki, seperti mengetahui tentang bagaimana cara memimpin persidangan sesuai dengan jenis-jenis agenda pelaksanaan persidangan lewat MUBES atau rapat anggota organisasi, sehingga ketika steering komite atau panitia pengarah telah mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan persidangan lewat forum organisasi, maka pelaksanaan kegiatan persidangan sesuai dengan jenis-jenis agenda sidang yang dilaksanakan lewat forum organisasi tersebut diharapkan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang keempat adalah untuk menentukan steering komite, tentunya memiliki kemampuan dalam hal penyelesaian masalah,
seiring pelaksanaan kegiatan lewat MUBES dan rapat anggota organisasi, seperti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ketika ada silang pendapat atau perbedaan pendapat yang terjadi pada saat kegiatan persidangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah untuk menentukan steering komite atau panitia pengarah. Harus memperhitungkan bahwa steering komite atau panitia pengarah yang telah ditetapkan tersebut memiliki kemampuan secara fisik sehingga dapat mengikuti proses pelaksanaan kegiatan persidangan mulai dari awal sampai dengan selesainya kegiatan, baik itu melalui MUBES dan rapat anggota organisasi atau nama lain yang sama dan sejenis dengan MUBES dan rapat anggota organisasi. Dari kelima poin tersebut yang merupakan tips untuk menentukan siapa yang paling tepat dan relevan untuk menjadi steering komite pelaksanaan kegiatan, maka dapat kita melihat bahwa untuk menjadi steering komite pada dasarnya disesuaikan dengan skill dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Terlebih telah memahami kondisi yang ada pada masing-masing organisasi. Juga telah memahami tujuan terbentuknya dari satu organisasi tersebut, sehingga seiring jalannya persidangan lewat MUBES dan rapat anggota diharapkan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan, karena steering komite atau panitia pengarah yang ditentukan oleh pengurus sebelumnya telah berpengalaman. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 8.000 subscriber. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerenduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.